Hai Mams, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Dian di channel Happy Cooking with Dian. Seperti biasa, saya akan berbagi resep menu masakan keluarga, menu yang sederhana, nikmat, murah, dan juga mudah membuatnya. Dan yang paling penting adalah bergizi ya. Kali ini saya akan mengolah ayam. Kali ini ayamnya mau saya masak dengan bumbu aromatik yang menghasilkan masakan yang sedap banget, gurih, nikmat, dan yang pasti bertambah nilai gizinya. Nah, kali ini saya akan membuat resep tongseng ayam yang sederhana, kemudian juga murah bahannya, mudah membuatnya, dan yang pasti rasanya nggak kalah enak kalau kita makan tongseng ayam di Solo ataupun di daerah Jawa Tengah lainnya. Tongseng ala Ibu Dian ini saya buat dengan bumbu aromatik yang melekoh, yang medok, dicampur dengan ayam dan kuah santan yang gurih, serta tambahan kecap menghasilkan makanan yang lebih nikmat, lebih enak, sehingga tongseng ayamnya ini istimewa. Yuk, kalau Mams mau tahu bagaimana cara saya membuat tongseng ayam ala Ibu Dian, Mams harus nonton videonya sampai selesai. Yuk kita simak videonya sama-sama. Ini dia bahan dan bumbu yang akan saya gunakan untuk membuat tongseng ayam spesial ala Ibu Dian. Dengan bahan dan bumbu yang sederhana, kita akan hasilkan masakan tongseng ayam spesial yang rasanya gurih, manis, dan cocok dihidangkan untuk makan siang ataupun makan malam bersama anak dan suami tercinta di rumah. Kalau Mama penasaran apa aja bahan dan bumbu yang saya gunakan untuk membuat tongseng ayam ini, silahkan tonton videonya sampai selesai. Pertama-tama siapkan kurang lebih 1 kg ayam potong. Kali ini saya hanya memakai 500 gram, tapi untuk resep ini gunakan 1 kg ayam. Selanjutnya 200 gram kol atau kubis. Kurang lebih saya pakai 1/4 bagian untuk kol yang ukuran besar. Selanjutnya ada 1 batang daun bawang atau gunakan sesuai dengan selera. Untuk bumbunya saya gunakan 8 siung bawang merah dan 4 siung bawang putih. Untuk 2 siung bawang merahnya saya akan iris tipis-tipis, saya akan masak terpisah nantinya. Dan sisa bawang merahnya akan saya haluskan bersama bumbu yang lainnya. Selanjutnya di sini saya punya 6 buah cabai merah dan 10 buah cabai rawit. Untuk penggunaan cabai merah boleh di skip atau dikurangi penggunaannya jika khawatir terlalu pedas. Kemudian saya gunakan 2 buah tomat, boleh gunakan tomat merah dan tomat hijau. Untuk aromatiknya di sini saya gunakan kunyit, jahe, lengkuas, daun salam, daun jeruk, dan batang serai. Untuk lengkuas, kunyit, dan jahe nanti akan kita haluskan. Selanjutnya saya gunakan 1 sendok teh ketumbar dan 1 butir kemiri. Dan saya juga gunakan 1 sendok teh jintan, boleh bubuk, boleh yang masih utuh. Selanjutnya ada 1 sendok teh lada atau merica. Untuk seasoningnya saya gunakan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh penyedap, 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan kaldu bubuk. Dan yang terakhir saya gunakan 1 sendok makan gula merah atau gula Jawa. Selanjutnya saya gunakan 5 sendok makan kecap manis dan air kurang lebih 1 liter. Saya gunakan santan kental instan kurang lebih beratnya 65 mg, saya larutkan ke dalam 1 gelas air. Untuk mulai memasak, pertama saya haluskan bumbu menggunakan blender kecil, masukkan ketumbar, kemudian
kemiri, jintan bubuk, lada bubuk, kemudian bawang merah kurang lebih saya masukkan 6 butir, bawang putih 4 siung, kemudian saya tambahkan dengan kunyit 1 ruas kecil, lengkuas 1 ruas kecil, dan jahe 1 ruas kecil. Saya tambahkan juga cabai merah dan sedikit air, kemudian saya akan blender. Ini dia hasilnya sesudah di blender, sudah halus, kita siap untuk memperbahan yang lainnya. Saya akan potong-potong terlebih dahulu untuk kolnya ya. Untuk penggunaan kol, kalau suka banyak boleh ditambahkan. Kali ini saya hanya memakai kurang lebih 200 gram. Saya iris kotak-kotak seperti ini, ukurannya kurang lebih 2 x 2 cm. Dan ini adalah bawang merah yang tadi saya sisihkan kurang lebih 4 butir ya. Yang kecil-kecil, kalau besar mam boleh pakai 2 butir saja atau 2 siung ya. Ini saya iris tipis-tipis, nanti saya tambahkan untuk bumbu memasak tongsengnya. Untuk takaran bumbu ini cukup untuk memasak 1 kilo ayam ya, tapi kali ini saya hanya gunakan setengah kilo atau 500 gram. Kemudian saya mengiris-iris tomat. Mam boleh iris sesuai dengan keinginannya masing-masing, boleh kotak-kotak, boleh memanjang seperti ini, boleh ditambahkan dengan tomat hijau supaya warnanya nanti lebih cantik. Kali ini saya hanya punya tomat merah ya, jadi saya pakai tomat ini saja. Kebetulan harga tomat lagi murah ya, jadi kita gunakan tomat sebagai tambahan sumber vitamin C pada makanan kita, sehingga menghasilkan makanan yang lebih bermutu dan lebih sehat. Baik, selanjutnya di sini saya sudah punya air yang sudah mendidih. Kemudian saya masukkan ayam yang sudah saya potong kecil-kecil. Jadi ini kurang lebih potongannya ada sekitar 12 potong. Kemudian saya rebus, saya masak dengan ditutup kurang lebih 15-20 menit. Dan air rebusannya saya buang, kemudian ayamnya saya angkat dan tiriskan. Untuk tongseng mam boleh pakai daging ayam dengan tulang ataupun dengan ayam filet. Tongseng juga boleh diganti dengan daging sapi, daging kambing. Baik, semua sudah selesai. Kita siap untuk memasak kuah tongsengnya. Saya gunakan minyak kurang lebih 4 sendok makan. Kemudian saya tumis bumbu yang sudah kita haluskan dengan blender tadi. Ditumis sampai bumbunya matang, harum, dan kandungan airnya juga menyusut ya. Untuk dasar membuat tongseng adalah kuahnya berasal dari kuah gulai. Jadi kali ini saya adalah membuat kuah gulainya terlebih dahulu ya. Di sini saya tumis bumbu-bumbu gulainya, ditambahkan dengan daun jeruk, daun salam, dan 1 batang serai. Kalau di Sumatera menyebutnya gulai, kalau di Jawa menyebutnya gulai. Jadi ini adalah bumbu gulai yang kita masak terlebih dahulu. Kemudian saya masukkan potongan ayamnya. Sekali lagi, untuk bumbu yang saya sajikan bisa masak untuk 1 kilo ayam ya. Jadi ini bumbunya masih sisa banyak, kuahnya juga masih sisa. Jadi kalau mams pakai 1 kilo ayam, ini akan pas untuk porsiannya. Ayamnya kita aduk-aduk terlebih dahulu supaya bumbunya masuk ke dalam ayamnya.
Baik, setelah bumbunya susut, kita masukkan santan. Kali ini saya pakai santan instan yang saya cairkan ke dalam 2 gelas air. Saya total memakai air 1 liter dengan 1 pak santan 65 ml. Kalau dirasa airnya terlalu kental, Mams boleh tambahkan sampai kurang lebih airnya mencapai 1,2 liter. Kemudian saya tambahkan seasoningnya, kaldu bubuk, garam, penyedap rasa, gula pasir, dan gula Jawa. Untuk tingkat kemanisannya ini jangan terlalu manis dulu karena kita akan masak, nanti ditambahkan dengan kecap manis sehingga nanti rasanya bisa balance ya. Diaduk-aduk aja sampai garam, gula, dan penyedap serta gulanya itu larut. Di tempat terpisah, di sini saya tumis bawang merah. Seharusnya tadi bawang merah boleh ditumis di awal, tapi di sini saya pisahkan saja. Saya tumis bawang merahnya tidak sampai garing, tapi sampai layu dan berbau harum saja. Baik, ini sudah cukup, tidak langsung ya sampai garing, cuma sampai warnanya kekuningan. Kemudian saya masukkan ke dalam rebusan ayam. Baik, ini kuah gulainya sudah selesai. Sampai sini ya. Ini rasanya juga sudah pas, manis, gurih, asin ya. Kita rasain dulu. Kalau masak harus dirasain. Jadi kita bisa tahu kalau gulainya orang Jawa ada rasa manisnya sedikit ya, gurih dan asin. Kemudian kalau sudah cocok rasanya, saya baru masukkan kubis atau kolnya. Kemudian saya tambahkan potongan daun bawang, potongan tomat, dan cabai rawit. Dan khasnya dari tongseng Jawa adalah ditambahkan lagi merica bubuk ya. Jadi wanginya, harumnya itu benar-benar harum merica nantinya ya. Dan ini kita masak, tidak usah terlalu lama, sampai kubisnya layu saja. Kemudian saya tambahkan kecap manis. Ini kecapnya sudah saya larutkan dengan sedikit air. Diaduk dulu. Kurang lebih saya pakai kecap manis 4-5 sendok ya, karena kan khasnya adalah rasanya manis dan gurih ya. Nah, di sini saya merasa kecapnya kurang, saya tambahkan lagi kurang lebih 2 sendok makan. Nanti kuah gulai atau kuah gulai yang berwarna kuning kemerahan berubah menjadi agak sedikit kecoklatan. Dan inilah yang dinamakan dengan tongseng ya. Tongsengnya khas Jawa, Solo, mungkin di daerah Wonogiri juga ada tongseng ya. Biasanya tongseng kambing ataupun tongseng sapi. Kali ini saya versi yang low budget saja, saya pakai tongseng ayam. Dan kita icip kembali rasanya. Baik, rasanya sudah cocok di lidah saya. Ini sudah matang, penampakannya seperti ini ya. Ini enak banget, boleh pakai kerupuk ya, boleh tambahkan lagi juga acar timun ya, boleh tambahkan juga acar bawang merah. Itu enak banget, ini cocok banget dimakan apalagi kalau misalkan cuacanya lagi mendung, lagi hujan, ini cocok banget ya. Ini anak-anak juga suka, rasanya tidak terlalu pedas, tapi yang kalau punya balita ya cabai merahnya dikurangin saja atau tidak usah dipakai juga nggak apa-apa ya. Oke, ini dia tongseng ayam spesial ala Ibu Dian. Ini cocok sekali disajikan untuk menu makan siang ataupun makan malam bersama keluarga.
Kita plating, penampakannya seperti ini. Dijamin rasanya lebih enak daripada kita beli di warung tongseng atau sate gulai ya. Ini spesial banget, enak banget. Ini seger, manis, asin, gurih. Kemudian nanti kalau pakai cabenya juga ditambah sensasi pedasnya itu semakin enak ya. Jangan lupa tambahkan dengan taburan bawang goreng. Dan hasilnya ini dia tongseng ayam spesial ala Ibu Dian, ala Happy Cooking with Dian. Tongseng ayam yang kita masak dengan penuh cinta, penuh kehati-hatian, dan yang pasti lebih bersih, lebih higienis, dan lebih bernilai gizi lebih tinggi ya. Karena kita gunakan ayam yang segar dan bahan-bahan bumbu yang segar juga. Tongseng ayam ini cocok sekali disajikan untuk anak-anak ya, untuk para ayah yang di rumah sehingga bisa makan dengan makanan yang sehat di rumah ya. Saya harap Mams boleh coba resep ini di rumah dan praktekkan dan sajikan untuk warga tercinta di rumah. Oke Mams, terima kasih sudah menonton video di channel YouTube saya. Kalau yang belum subscribe, boleh klik subscribe, like, komen, share, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk dapat video terupdate dari saya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.